Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita ulang lagi untuk mencari DHP. Ini kita gambar satu-satu untuk kendalanya ya. Untuk kendala yang pertama, ketika kita mau gambarkan dia, yang mana daerahnya, kita ubah dulu dia ke dalam bentuk persamaan. 2x ditambah y sama dengan 30. Nah, itu tadi kan gambarnya yang ini ya. 2x ditambah y sama dengan 30 itu garis yang ini. Untuk mencari daerahnya, kita uji titik, kita cek untuk titik yang paling gampang aja 0,0. Sebenarnya boleh titik berapa aja, boleh mungkin teman-teman uji titik 1,0 atau 1,1 gitu ya, berapapun lah titiknya boleh terserah, tapi yang gampang 0,0. Uji titik 0,0. Nah, kita substitusi ke sini titiknya 2 dikali 0 ditambah 0, y-nya 0 ya sama dengan kok sama dengan ini dari garisnya di sini aja kita bikin ya. 2x ditambah y kurang dari sama dengan 30. Kita uji titik 0,0. 2 dikali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 30. 0 kurang dari sama dengan 30. Ini kan benar ya, pernyataan yang benar bahwa 0 nilainya itu kurang dari atau sama dengan 30. Artinya titik 0,0 ini berada di dalam daerah penyelesaiannya. Maka daerah yang memuat titik 0,0 itu adalah daerah penyelesaiannya atau daerah yang dimaksud. Nah, kita arsir daerah yang memuat 0,0 ini kan ada di kiri ya. Berarti kita arsir daerah yang di kiri sini. Di kiri garisnya. Oke, kemudian untuk kendala yang kedua, ini garisnya adalah x ditambah 2y sama dengan 42, itu yang ini ya. Ini x ditambah 2y sama dengan 42. X ditambah 2y kurang dari sama dengan 42. Kita mau tahu daerahnya yang mana. Kita uji titik 0,0. Uji titik 0,0. 0 ditambah 2 dikali 0. 0 ditambah 2 dikali 0 kurang dari sama dengan 42. 0 kurang dari sama dengan 42 ini juga benar ya. Ini juga benar, artinya daerah yang memuat titik 0,0 itu daerah penyelesaian yang dimaksud. Nah, daerah yang memuat 0,0 kan di sini, berarti di sebelah kiri dari garisnya. Sebelah kiri garis. Oke. Kemudian untuk x lebih besar sama dengan 0. X sama dengan 0 tadi kan itu sumbu y. X lebih besar sama dengan 0 itu artinya nilai X yang positif aja yang diambil, 0 atau positif. Berarti di sebelah kanannya sumbu Y. Berarti kita arsir daerah yang di sebelah kanan sumbu Y. Yang ini ya. Ini X lebih besar atau sama dengan 0 yang ini. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0 ini artinya Y-nya itu 0 atau positif kan. Kita arsir daerah yang di atas sumbu X. Berarti ini kita arsir daerah yang ini ya, yang di atas sumbu X. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Daerah himpunan penyelesaiannya adalah mana sih daerah yang paling banyak kena arsiran, yang semua kendalanya itu memenuhi di daerah itu, terpenuhi di daerah itu. Itu adalah daerah yang ini ya teman-teman ya. Yang ini nih. Nih, ya kan? Di sini semua kendalanya terpenuhi. Ini diarsir yang hijau, oleh yang hijau, diarsir juga oleh yang kuning, diarsir juga oleh yang oranye, dan diarsir juga oleh yang biru. Jadi, DHP atau daerah himpunan penyelesaian dari fungsi kendala ini adalah daerah yang ini nih, yang diarsir hitam. Ini tadi 21 ya, ini typo 21.
Oke, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Atau ada caranya nih teman-teman. Oke, sebelum itu mungkin lebih gampangnya lagi ya untuk menentukan daerahnya. Kalau tandanya kurang dari atau sama dengan, kemudian kemudian koefisien dari pokoknya kalau tandanya kurang dari sama dengan itu biasanya dia di sebelah kiri garisnya. Tapi kalau tandanya lebih dari atau sama dengan itu biasanya ada di kanan garisnya. Ya, biasanya seperti itu. Oke. Nah, untuk lebih mudah ngelihatnya ini kan arsirannya banyak banget ya. Jadi kita sulit gitu untuk melihat daerah mana sih sebenarnya yang kena arsiran paling banyak. Caranya adalah kita arsir saja daerah yang sebaliknya. Jadi tadi kan untuk yang ini, untuk kendala yang pertama 2x ditambah y kurang dari sama dengan 30. Tadi kan arsirnya kita ke kiri ya. Nah, kita arsir yang sebaliknya. Kita arsir yang ke sebelah kanan. Kita arsir yang ke sebelah kanan arahnya. Kemudian untuk x ditambah 2y kurang dari sama dengan 42. Tadi kan ke sebelah kiri juga ya. Nah, kita arsir yang sebaliknya, yaitu yang ke sebelah kanan kita arsir di sini. Lalu untuk X lebih besar sama dengan 0, tadi kan kita arsir sebelah kanan sumbu Y. Kita arsir yang sebaliknya, yaitu sebelah kiri sumbu Y yang kita arsir. Ini. Untuk Y lebih besar sama dengan 0, tadi kan di atas sumbu X. Kita arsir yang sebaliknya, kita arsir yang di bawah sumbu X. Ini ya. Nah, mana daerah yang nggak kena arsiran, daerah yang paling kosong, itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Ini kan daerah yang nggak kena arsiran sama sekali ya. Ini daerah yang nggak kena arsiran sama sekali. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Itu kalau misalkan kita susah untuk melihat yang sebelumnya ini banyak banget yang diarsir. Jadi ketumpuk-tumpuk gitu kan. Nah, kita arsirnya yang sebaliknya aja. Jadi mana daerah yang kosong itu adalah DHP-nya. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana menentukan titik optimumnya. Nah, ini tadi ada DHP-nya udah ketemu. Ini DHP-nya ya. Tapi kan banyak nih kombinasi titiknya kan di sini. X ini tadi kue manis ya. Ini kue manis. Ini tadi kue manis. Yang Y-nya tadi ini kue asin. Nah, berapapun kombinasi kue manis dan kue asin yang ada di DHP ini, itu semuanya akan memenuhi fungsi kendala. Tapi kita nggak tahu maksimumnya itu yang mana untuk keuntungannya. Nah, caranya adalah kita coba untuk substitusi di titik-titik pojoknya, teman-teman. Titik-titik pojoknya itu adalah yang ini. Ini titik-titik pojoknya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita cek aja di titik-titik pojoknya. Sebenarnya kan ada banyak titik ya di sini, sangat banyak sekali lah pokoknya. Bisa di sini, di sini, di sini. Bisa berapa? 10,4. Di sini misalnya ada 4 ya, 10,4, 10,5. 10,5 artinya 10 kue manis dan 5 kue asin yang dibikin. Semuanya masih memenuhi kendala. Tapi belum tentu memberikan keuntungan yang maksimum.
Berarti kita punya di sini titik pojok yang pertama adalah 0,0, kemudian di sini ada 15,0, di sini ada 21,0, dan nah yang ini kita belum tahu nih berapa titik pojoknya. Untuk mencari titik pojok di sini, kita cari titik potong antara dua garis. Ini tadi 2x ditambah y sama dengan 30, yang ini tadi x ditambah 2y sama dengan 42. Nah, kita cari dulu berapa titik potongnya. 2x ditambah y sama dengan 30. X ditambah 2y sama dengan 42. Kita pakai cara eliminasi ya, eliminasi substitusi. Pertama kita mau eliminasi yang y-nya dulu deh. Kalau kita eliminasi y, berarti ini kita samain ya. Yang ini 2y, ini y, kita sama-samain jadi 2y. Ini kita kali 2, kita kali 1. 2x, 2x dikali 2, jadinya 4x ya. 4x ditambah 2y sama dengan 60. Yang bawah, x ditambah 2y sama dengan 42. Ini kita kurangin, 3x sama dengan berapa? 8. 5 dikurang 4, 1. X sama dengan 18/3. Atau X sama dengan 6. Nah, kita udah dapat nilai X-nya. X-nya sama dengan 6. Kita substitusi X ke salah satu persamaan. Substitusi X sama dengan 6 ke persamaan pertama aja ya. Ke 2X ditambah Y sama dengan 30. Kita substitusi ke sini, berarti 2x ditambah y sama dengan 30. 2 dikali 6 ditambah y sama dengan 30. 12 ditambah y sama dengan 30. Maka y-nya sama dengan 30 dikurang 12, yaitu 18. Jadi kita dapat x-nya 6 dan y-nya 18. Artinya di titik ini koordinatnya adalah 6,18 ya. Oke, kita udah dapat 4 titik pojok, berarti di sini ada 0,0, 15,0, 21,0 dan 6,18. Nah, ini semuanya kita coba cek, kita substitusi ke fungsi tujuannya. Oke, kita bikin tabel seperti ini ya. Untuk kolom yang pertama, ini isinya adalah pasangan X dan Y, pasangan nilai X dan Y-nya. Pasangan nilai X dan Y-nya itu berarti di sini, ini titiknya tadi adalah 15,0, ini 0,21, 6,18, ini 0,0. Berarti titik yang pertama adalah 0,0, yang ini, titik pojoknya, kemudian 15,0, 0,21 harusnya ya. Banyak sekali yang typo teman-teman. 0,21. Ini kayaknya typo dari awal, jadi sampai akhir ikut typo. Nanti kayaknya termasuk ke perhitungannya juga ikut typo ini. Berarti nanti yang saya upload, saya revisi dulu ya. Saya ganti jadi 21. Kemudian ada 6,18. Nah, setiap nilai ini, X dan Y-nya, kita substitusi ke sini. Yang pertama 0,0. Berarti Z-nya 15.000 dikali 0 ditambah 10.000 kali 0 sama dengan 0. Kemudian 15,0. 15.000 dikali 15 ditambah 10.000 kali 0. 225.000. Yang 0,21, 15.000 kali 0 ditambah ini 10.000 dikali 21 harusnya. Berarti ini 210.000. Yang 6,18 berarti Z-nya 15.000 dikali X-nya 6 ditambah 10.000 kali Y-nya 18, 270.000. Nah, dari sini kita bandingkan aja mana yang nilai Z-nya atau nilai pendapatannya ini yang paling maksimum. Kita lihat yang paling maksimum itu adalah yang 270.000 ya. Yang ini, yang 270.000. Ini yang paling maksimum. Artinya,
Ini bukan keuntungan ya, harusnya pendapatan aja karena belum sampai ke keuntungan. Pendapatan. Oke. Jadi pendapatan maksimum yang dapat diperoleh adalah 270.000 yang ini. Nah, diperoleh saat kapan? Saat seseorang tersebut dia memproduksi 6 kue manis dan 18 kue asin gitu. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita coba latihan soal satu lagi. Nah, ini kebalikannya nih. Kalau tadi kita punya pertidaksamaan, kita bikin seperti apa sih grafiknya, yang mana daerahnya. Sekarang kita punya gambar, bagaimana kita menentukan pertidaksamaannya itu seperti apa. Modelnya seperti apa ya. Oke, ini gambarnya seperti ini. Ini berarti X-nya di sini ya. Ini X-nya di sini. Ini X, kemudian di sini ada Y-nya. Nah, diketahui ada titik-titiknya. Pertidaksamaannya seperti apa kalau daerahnya yang ini yang diarsir. Oke, caranya adalah satu-satu. Kita bikin satu-satu. Yang pertama yang ini dulu. Yang ini dulu ya. Cara gampangnya adalah teman-teman bikin di sini, ini X, ini Y, di 0. Kalau titiknya 0,11 berarti kan di sini 11 ya. Di sini 11. Kalau titiknya 5,5,0 berarti kan di sini 5,5. Sebenarnya ini bisa pakai cara yang sebelumnya ya, tentang fungsi bagaimana kita menentukan persamaan garis jika diketahui gambarnya. Tapi ini jika diketahui gambarnya itu seperti ini. Jadi di gambar itu garisnya diketahui titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini 5,5, di sini 11, berarti persamaannya 11X ditambah 5,5. Y ini cara gampangnya sama dengan 11 dikali 5,5. Kalau kedua ruas kita bagi dengan 5,5, gimana semuanya dibagi dengan 5,5? Hasilnya berapa? Ini 2X ya. 2X ditambah Y sama dengan 11. Jadi persamaan yang pertama ini adalah 2X ditambah Y sama dengan 11. Itu untuk yang ini. Untuk yang ini ya. 2X ditambah Y sama dengan 11. Ini baru persamaan garisnya. Dalam persamaan ya. Yang diminta adalah dalam bentuk pertidaksamaan. Kemudian untuk garis yang kedua berarti gambarnya kan gini ya. Ini X, ini Y. Kemudian 0,10 di sini berarti 10. 6,0 berarti di sini 6. Ini garisnya. Nah, persamaannya adalah ini sama dengan 10X ditambah 6Y. Ini 10 kan di Y. Kita bikin di sini 10X. Ditambah ini kan 6 ada di sumbu X. Ditambah 6Y. Ini sama dengan 10 dikali 6. Boleh kita bagi 2 kedua ruasnya. 5X ditambah 3Y sama dengan bagi 2, 5. 5 kali 6, 30. Nah, berarti kita dapat nih. Yang kedua. Untuk yang ini. Persamaannya adalah 5X ditambah Y sama dengan 30. Lalu pertidaksamaannya gimana? Boleh pakai uji titik lagi. Misalkan kalau mau pakai uji titik ya. Kalau mau pakai uji titik. Uji titik 0,0. 0,0 kan tidak termasuk ke dalam daerah penyelesaiannya ya.
0,0 tidak berada di DHP. Nah, berarti nanti kita harus bikin pertidaksamanya itu salah dia nilainya. Oke, yang pertama 2x ditambah y, kemudian di sini 11. Ini tandanya kita bikin titik-titik aja dulu. Di sini ya tanda merah gini ya. Kemudian di sini 2 kali 0 ditambah 0, di sini 11 ya. Di sini 0, 11. Nah, tandanya seperti apa? 0 kan nilainya kurang dari 11 kan, teman-teman. Tapi kan 0 ini nggak ada di DHP, berarti ini harus salah. Harus kita bikin tandanya yang salah. Berarti tandanya adalah lebih besar atau sama dengan ya. Karena 0 tidak berada di DHP. Berarti untuk yang pertama, pertidaksamaannya adalah 2x ditambah y lebih besar sama dengan 11. Tentukan ada tanda sama dengannya atau tidak itu gimana? Kita lihat aja garisnya. Kalau garisnya ini berupa garis padat, bukan garis putus-putus ya, berarti dia pakai tanda sama dengan. Tapi kalau dia garis putus-putus itu misalnya seperti ini, misalnya garisnya itu kayak gini ya. Nah, kemudian ini di arsirnya sebelah sini. Nah, berarti dia nggak pakai tanda sama dengan nanti untuk pertidaksamaannya. Oke. Kemudian yang kedua adalah 5x ditambah 3y, kemudian 30 di sini ya. 5x 5 kali 0 ditambah 3 kali 0, di sini 30, 0, 30. 0 kan seharusnya kurang dari atau sama dengan 30 ya, kurang dari 30 ya. Berarti kita isinya di sini, karena 0 tidak berada di dalam DHP, kita isi tandanya adalah lebih dari atau sama dengan. Berarti untuk yang kedua ini juga tandanya 5x ditambah 3y lebih besar atau sama dengan 30. Ini artinya harus salah ya. Harus bentuk pertidaksamaan yang salah. Atau caranya seperti yang tadi, kita lihat aja di sini kan di sebelah kanan ya, di sebelah kanan garis yang diarsir. Kalau yang di sebelah kanan garis yang diarsir, berarti tandanya bikin lebih besar. Ini tandanya lebih besar atau sama dengan ya. Ini juga di kanan garis kan? Di kanan garis yang diarsir berarti tandanya dibikin lebih besar atau sama dengan. Berarti kita punya pertidaksamaannya adalah yang pertama yang ini 2x ditambah y lebih besar sama dengan 11. 2x ditambah y lebih besar atau sama dengan 11. Kemudian 5x ditambah 3y lebih besar sama dengan 30. Yang ditanya adalah nilai minimum untuk z sama dengan 3x tambah 4y. Nilai minimum z sama dengan 3x tambah 4y. Nah, untuk mencari nilai minimumnya atau maksimumnya atau optimumnya ya, kita pakai titik pojoknya. Titik pojoknya yang mana aja di sini? Di sini ya. 1, 6,0, kemudian yang kedua 0,11, yang satu lagi yang ini, titik potong di antara dua garisnya. Berarti kita cari dulu nih titik potongnya di mana karena belum diketahui. Ya, kita cari dulu titik potongnya. Titik potong 2x tambah y sama dengan 11 dan
5x ditambah 3y sama dengan 30. Gimana caranya? 2x ditambah y sama dengan 11. 5x ditambah 3y sama dengan 30. Kita eliminasi dulu yang y-nya, boleh ya. Dikali 3, ini kali 1. Berarti 6x ditambah 3y sama dengan 33. Yang ini 5x ditambah 3y sama dengan 30. Dikurang x ya. X sama dengan 33 kurang 30. 3. Kita dapat nilai x-nya sama dengan 3. Substitusi kembali. X sama dengan 3 ke salah satu persamaan ya. Teman-teman boleh pilih persamaan 1 atau persamaan 2. Saya pilih yang pertama aja. 2x tambah y sama dengan 11. Maka di sini 2 dikali 3 ditambah y sama dengan 11. 6 ditambah y sama dengan 11. Y-nya sama dengan 11 dikurang 6. Y-nya adalah 5. Berarti kita ketemu titik pojoknya satu lagi, atau titik potongnya. Titik potongnya adalah 3,5 x, y ya. Nah, kita cek untuk masing-masing titik pojoknya. Berarti di sini x, y. Kemudian di sini nilai z-nya sama dengan 3x ditambah 4y ya. Yang pertama titiknya adalah 6,0. Kemudian ada lagi 0,11, 0,11, lalu 3,5. Untuk yang 6,0, maka z-nya 3 kali 6 ditambah 4 kali 0 sama dengan 18 ya. Untuk 0,11 berarti z-nya 3 dikali 0 ditambah 4 kali 11 sama dengan 44. Untuk yang 3,5, z-nya 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 5, 9 ditambah 20 ya, 29. Berarti yang minimum yang mana? Titik minimumnya. Nilai minimumnya yang ini ya teman-teman ya. Yang di z sama dengan 18 atau di titik 6,0. Artinya nilai minimum dari z sama dengan 3x ditambah 4y dengan kendalanya seperti pada gambar tadi adalah 18. Oke, sebenarnya teman-teman, kalau misalkan yang ditanya cuma nilai minimumnya aja, kita nggak perlu cari gimana bentuk pertidaksamaannya. Jadi cukup cari titik potongnya di sini, cari persamaannya perlu sih ya. Kemudian cari titik potongnya, kemudian dicek untuk masing-masing titik pojoknya. Nah, karena di sini yang diminta juga tentukan pertidaksamaannya dan juga nilai minimumnya, maka semuanya kita kerjakan. Oke, jadi kesimpulannya adalah nilai minimum dari z sama dengan 3x tambah 4y adalah 18. Oke, sampai di sini kira-kira